friends, kali ini aku akan menjelaskan tentang latar belakang lahirnya reformasi. Yang pertama ada krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang menyebabkan lahirnya masa reformasi bermula pada tahun 1997 ketika nilai rupiah mulai anjlok. Puncak anjlok nilai rupiah terjadi pada Juli tahun 1998 di mana nilai tukar dengan dolar Amerika Serikat mencapai 16.650 rupiah. Nilai tukar yang semakin melemah ini menyebabkan proses pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi 0%. Beberapa hal yang menjadi tanda adanya krisis ekonomi di Indonesia meliputi yang pertama, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah. Yang kedua, pemerintah melikuidasi 16 bank yang bermasalah pada akhir tahun 1997. Yang ketiga, pemerintah membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau disebut BPPN yang mengawasi 40 bank yang bermasalah lainnya. Yang keempat, perusahaan milik negara dan swasta tidak mampu membayar utang dari luar negeri yang sudah jatuh tempo. Yang kelima, angka pemutusan hubungan kerja atau disebut dengan PHK meningkat karena banyak perusahaan yang melakukan efisiensi atau tidak melakukan kegiatan sama sekali. Yang keenam, persediaan 9 bahan pokok di pasaran mulai menipis pada akhir tahun 1997 yang mengakibatkan harga-harga barang itu naik dan tidak terkendali sehingga biaya hidup juga semakin tinggi. Yang terakhir ada bantuan yang diberikan International Monetary Fund atau disebut dengan IMF malah menjerat Indonesia dan membuat kasus krisis ekonomi di Indonesia semakin berat. Penyebab terjadinya krisis ekonomi meliputi yang pertama, utang negara Republik Indonesia, yang kedua, penyimpangan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan yang terakhir ada politik sentralisasi. Yang selanjutnya ada krisis politik. Krisis politik ini ditandai dengan adanya kemenangan mutlak dari golongan karya pada pemilu tahun 1997 yang dinilai penuh kecurangan. Golongan karya menjadi kendaraan politik Soeharto untuk mendukung kekuasaannya selama 32 tahun. Demokrasi tidak dilaksanakan dengan semestinya. Misalnya, kedaulatan tidak ada di tangan rakyat pada kenyataannya. Soeharto dianggap merekayasa praktik itu sendiri sehingga sebagian besar anggota MPR diangkat dengan sistem keluarga atau nepotisme. Oleh karena itu, rasa ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah, DPR, serta MPR memicu gerakan reformasi ini. Mereka menuntut pembaruan terhadap 5 paket undang-undang politik yang menjadi sumber ketidakadilan, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum, yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Susunan Kedudukan Tugas Wewenang DPR dan MPR. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang referendum. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang organisasi massa. Penyebab yang terakhir yaitu krisis hukum. Ketidakadilan di bidang hukum banyak terjadi pada era Orde Baru, termasuk mengenai kekuasaan kehakiman. Sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, hakim seharusnya mempunyai independensi dalam mengadili kasus lepas dari kekuasaan eksekutif. Pada kenyataannya, mereka justru berada di bawah kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, rakyat menuntun reformasi terhadap aparat penegak hukum, peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, ajaran-ajaran hukum, dan yang terakhir ada bentuk praktik dan hukum lainnya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Bye. Halo everyone. Di sini aku akan menjelaskan tentang materi kebijakan politik dan ekonomi di masa pemerintahan Gus Dur. Yang pertama yaitu adalah pembubaran Departemen Penerangan. Pembubaran Departemen Penerangan oleh Gus Dur tentu bukan tanpa alasan. Pada saat Orde Baru, Departemen Penerangan dianggap selalu diatur oleh Presiden Soeharto
dan digunakan untuk mengekang kebebasan pers di Indonesia. Bubaran terban ini tentunya menimbulkan beberapa reaksi, yaitu seperti demo yang dilakukan di depan Istana Negara. Yang kedua yaitu adalah penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua. Setelah Gus Dur diangkat menjadi presiden, ia kemudian berkunjung ke Papua, yang pada saat itu yang masih memiliki nama Irian Jaya. Hal tersebut merupakan salah satu upaya Gus Dur untuk memperoleh kepercayaan masyarakat Irian Jaya. Alasan Gus Dur ingin mengubah Papua adalah karena nama Irian dirasa kurang cocok, karena arti dalam bahasa Arab yang artinya yaitu telanjang. Yang ketiga yaitu pembatalan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Pada masa kepimpinannya, Gus Dur mengusulkan kebijakan pembatalan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, yaitu tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Ketetapan ini juga melarang penyebaran dan pengembangan paham komunis di wilayah Republik Indonesia. Usulan tersebut merupakan upaya untuk mengembalikan semangat pluralisme di Indonesia. Yang keempat yaitu kebijakan Rumah Tionghoa. Presiden Gus Dur ini dikenal sebagai Bapak Pluralisme karena Gus Dur mengeluarkan peraturan Presiden nomor 6 tahun 2000 yang isinya adalah untuk mencabut instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 yang dikeluarkan pada saat pemerintahan Soeharto. Isi peraturan Presiden nomor 14 tahun 1967 yaitu tentang pelarangan segala bentuk ekspresi agama dan adat Tionghoa di Republik Indonesia. Dan untuk selanjutnya yaitu materi kebijakan ekonomi masa pemerintahan Gus Dur. Yang pertama yaitu adalah pembentukan Dewan Ekonomi Nasional atau disingkat DN. Pada masa pemerintahan Gus Dur, dampak dari krisis moneter tahun 1958 ini masih dirasakan. Nah, untuk menanggulangi krisis moneter tersebut, Gus Dur membentuk Dewan Ekonomi Nasional atau disingkat dengan DEN untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Tugas Dewan Ekonomi Nasional antara lain yang pertama adalah mengkaji masalah-masalah ekonomi sebagai masukan bagi nasihat kepada Presiden untuk sarana tindak lanjutnya. Yang kedua yaitu menanggapi masalah ekonomi yang hidup di masyarakat untuk diajukan kepada Presiden. Yang ketiga yaitu melaksanakan penugasan lain di bidang ekonomi dari Presiden yang berkaitan dengan fungsi Dewan Ekonomi Nasional. Hai guys, kali ini aku akan menjelaskan penyebab bergeraknya pemerintahan Gus Dur. Yang pertama, dituduhnya menyelewengkan dana. Lengsernya Gus Dur dipicu oleh laporan yang disampaikan Panitia Khusus DPR terkait dugaan penggunaan dana yayasan, dana kesejahteraan karyawan Bulog sebesar 4 juta dolar. Selain itu, Gus Dur juga diduga menggunakan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dolar. Berdasarkan tuduhan tersebut, Gus Dur dianggap melanggar UUD 1945 Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan dan TAP MPR nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, yang kedua, membuat kebijakan yang kontroversial. Selama menjadi Presiden RI, Gus Dur mengeluarkan kebijakan yang dianggap kontroversial, yaitu sebagai berikut. 1. Penghapusan TAP MPR yang membahas tentang Partai Komunis Indonesia atau PKI. Selanjutnya yaitu yang kedua, membuat kebijakan yang kontroversial. Selama menjadi Presiden Republik Indonesia, Gus Dur mengeluarkan kebijakan yang dianggap kontroversial. Yang pertama,
penghapusan TAP MPR yang membahas tentang Partai Komunis Indonesia atau PKI. Yang kedua, melepas jabatan Yusuf Kala dan Laksamana Soekardi atas tuduhan kasus korupsi, padahal tidak ada bukti yang kuat. Yang ketiga, mengeluarkan dekret presiden yang berisikan tentang pembubaran parlemen. Berakhir pemerintahan Gus Dur yang ketiga, yaitu mengeluarkan dekret presiden tanggal 23 Juli 2001. Konflik antara Gus Dur dengan DPR dan MPR semakin tajam setelah keluarnya dekret presiden tanggal 23 Juli 2001. Isi dekret presiden tanggal 23 Juli 2001 adalah pembekuan DPR dan MPR, pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat, serta pembekuan Golkar. Isi dekret yang menyatakan pembekuan DPR dan MPR menjadi salah satu pernyataan yang paling menyita perhatian publik. Penyebab berakhirnya pemerintahan Gus Dur yang keempat yaitu dinilai menyalahgunakan jabatan. Jadi, dekret presiden tanggal 23 Juli 2001 dinyatakan tidak berfungsi setelah MPR melanggar sidang istimewa. MPR menyatakan bahwa Gus Dur sudah melanggar TAP MPR nomor 3 MPR 2000 karena memberhentikan Kapolri tanpa persetujuan dari DPR. Banyaknya masalah yang terjadi pada masa kepemimpinannya yang membuat Gus Dur diturunkan dari jabatannya. Oleh sebab itu, ia diturunkan dari jabatannya oleh MPR dan presiden setelah Gus Dur adalah Megawati Soekarno Putri.